3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya saat ini? Alhamdulillah, baik, Bu. Alhamdulillah baik. Baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silahkan Mbak Atus. Baik, Bu. Baik, teman-teman, untuk memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa tidak dibatasi. Terima kasih Mbak Atus sudah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Baiklah, Alhamdulillah. Jadi tidak ada yang sakit dan sehat semua ya. Semoga kita juga selalu semangat dalam menuntut ilmu ya. Terakhir kita sampai materi apa ya anak-anak? Sampai keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian, Bu. Iya, betul sekali ya anak-anak. Ada yang tahu peran rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen atau yang sering disebut dengan RTK dalam perekonomian? Saya, Bu. Silahkan Mbak Monica. Jadi perannya adalah sebagai pemakai atau konsumen barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Bu. Terima kasih Mbak Monica atas jawabannya. Benar ya jawaban dari Mbak Monica. Minggu lalu kita telah mempelajari mengenai keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran, teknologi. Selanjutnya kita juga telah mempelajari mengenai pengertian pelaku ekonomi serta perannya dalam perekonomian. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari mengenai perdagangan antar daerah atau antar pulau dan perdagangan internasional. Ada yang tahu ini gambar apa anak-anak? Pasar, Bu. Betul sekali ya. Di pasar sendiri terdapat banyak barang yang diperjualbelikan. Untuk barangnya sendiri ada yang berasal dari daerah itu sendiri, ada juga dari daerah lain atau pulau lain, bahkan dari negara lain. Untuk itu, hari ini kita akan membahas mengenai perdagangan tersebut. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, Ibu harapkan kalian mampu menjelaskan pengertian dan tujuan perdagangan antar pulau atau antar daerah dengan baik. Yang kedua, Ibu harapkan kalian mampu juga menyebutkan faktor pendorong dan manfaat dari perdagangan antar pulau atau antar daerah dengan tepat. Yang ketiga, Ibu harap kalian mampu menjelaskan pengertian dan ruang lingkup perdagangan antar negara dengan jelas. Yang keempat, Ibu harap kalian mampu menjelaskan sejarah perdagangan internasional dengan baik. Yang kelima, Ibu harapkan kalian mampu menyebutkan dan menjelaskan aktivitas perdagangan antar negara dengan benar. Yang keenam, Ibu harapkan kalian mampu menyebutkan dan menjelaskan manfaat dan faktor pendorong perdagangan antar negara. Yang ketujuh, Ibu harapkan kalian mampu menjelaskan keuntungan letak geografis Indonesia dengan tepat. Yang kedelapan, Ibu harapkan kalian mampu menjelaskan perbedaan perdagangan antar pulau atau antar daerah dan perdagangan antar negara dengan benar. Nah, selanjutnya adalah mengenai perdagangan
dan perdagangan antar daerah atau antar pulau. Untuk yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai perdagangan dan perdagangan antar daerah atau antar pulau. Nah, yang pertama pengertian dan tujuan perdagangan antar pulau. Perdagangan antar daerah atau antar pulau merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau dengan penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau lain dalam satu batas wilayah negara atas dasar kesepakatan bersama. Perdagangan antar pulau dilakukan oleh beberapa pelaku ekonomi dengan beberapa tujuan. Tujuan adanya perdagangan antar pulau yang pertama memperoleh keuntungan. Keuntungan sendiri diperoleh dari selisih antara harga beli dan harga jual. Nah, untuk yang kedua yaitu memperluas jangkauan pasar. Jangkauan pasar yang dimaksud adalah jumlah konsumen yang mengonsumsi barang tersebut semakin banyak dan tersebar di berbagai daerah. Selanjutnya adalah mengenai faktor pendorong dan manfaat perdagangan antar pulau dan antar daerah. Faktor yang pertama adalah faktor pendorong, yaitu yang pertama perbedaan faktor produksi yang dimiliki. Faktor pendorong perdagangan antar daerah antara lain perbedaan faktor produksi yang dimiliki, terutama faktor produksi alam ya anak-anak. Yang kedua, perbedaan tingkat harga antar daerah. Perbedaan tingkat harga daerah juga mendorong terciptanya perdagangan antar daerah ya. Yang kedua adalah manfaat. Yang pertama, manfaatnya adalah menyelidiki alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. Dengan adanya perdagangan antar daerah atau antar pulau, konsumen dapat menikmati produksi yang tidak diproduksi di tempat tinggalnya. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Pemasaran produk yang makin meluas akan menyebabkan permintaan atau pemesanan terhadap produk menjadi meningkat. Hal ini akan mendorong produsen meningkatkan produksi sehingga meningkatkan produktivitas. Yang ketiga adalah memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Peningkatan jumlah barang yang diproduksi dalam jumlah besar akan menyebabkan produsen butuh tenaga kerja tambahan sehingga akan ada lowongan kerja tambahan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai perdagangan antar negara. Untuk yang pertama yaitu mengenai pengertian dan ruang lingkup perdagangan antar negara. Perdagangan antar negara atau sering disebut dengan perdagangan internasional merupakan aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lain atas dasar kesepakatan bersama ya anak-anak. Ruang lingkup perdagangan antar negara berkaitan dengan beberapa kegiatan. Seperti yang pertama, perpindahan barang dan jasa dari suatu negara ke negara lain. Yang kedua, perpindahan modal melalui investasi asing dari luar negeri ke dalam negeri. Yang ketiga, perpindahan tenaga kerja dari suatu negara ke negara lain. Yang keempat, perpindahan teknologi dengan mendirikan pabrik-pabrik di negara lain. Yang kelima, penyampaian informasi tentang kepastian adanya bahan baku dan pangan pasar. Selanjutnya adalah mengenai sejarah perdagangan internasional. Nah, di sini perdagangan internasional sudah terjalin sejak masa kuno ya anak-anak, ribuan tahun sebelum Masehi, yaitu disebut dengan perdagangan antar kerajaan. Pada waktu itu, transaksi dilakukan dengan cara barter. Meskipun ada juga yang sudah menggunakan mata uang dari logam ataupun perak. Wilayah perdagangan internasional masa kuno masih sangat terbatas. Alasannya adalah karena transportasi. Ekspansi perdagangan internasional semakin meningkat sesuai dengan perkembangan teknologi mulai dari transportasi, industri, dan informasi. Untuk pembahasan yang pertama adalah kita mengenai perdagangan internasional pada abad pertengahan ya. Sejak runtuhnya Kekaisaran Romawi, perdagangan Eropa lambat laun mulai berkembang selama abad ke-12 dan abad ke-13. Untuk menjalin keamanan perdagangan jarak jauh, para pedagang membentuk semacam asosiasi yang melindungi pedagang berpergian ke luar negeri. Yang selanjutnya mengenai perdagangan internasional masa Perang Dunia. Perdagangan internasional mengalami kemunduran selama Perang Dunia. Kemunduran paling parah terjadi saat krisis dunia pada tahun 1929 ya anak-anak. Banyak perusahaan bangkrut dikarenakan minimnya transaksi ekspor-impor di Eropa dan Amerika yang memprihatinkan betapa anjloknya perdagangan internasional saat itu. Pemulihan muncul selama tahun 1930-an, namun kembali mengalami kemunduran dengan pecahnya Perang Dunia Kedua. Selanjutnya yaitu mengenai ekspansi perdagangan internasional
masa informasi. Sejak Perang Dunia II yang dilandasi dengan perubahan dan pembaruan, upaya perubahan dilakukan berlandaskan kesadaran bahwa tidak ada negara yang sanggup memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga harus bekerja sama dengan negara lain. Perkembangan kerjasama dengan negara lain diikuti dengan perkembangan informasi yang semakin pesat seperti internet. Melalui jasa internet sendiri, kesepakatan transaksi dapat dilakukan dari tempat yang jauh sekalipun, dan akhirnya ekspektasi perdagangan internasional pun semakin cepat. Yang selanjutnya kita akan membahas yaitu mengenai aktivitas perdagangan antar negara. Nah, dalam aktivitas perdagangan antar negara sendiri terkait dengan dua aktivitas ya anak-anak, kita bisa menyebutnya dengan ekspor dan impor. Yang pertama adalah ekspor. Ekspor sendiri merupakan kegiatan menjual barang atau produk dari ke luar negeri. Pelaku ekspor ini disebut dengan eksportir. Tujuan utama dari kegiatan ekspor adalah untuk memperoleh keuntungan. Barang-barang yang diekspor akan dibayar oleh pihak pembeli dengan alat pembayaran berupa mata uang asing. Adapun kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor yang pertama adalah memberi kemudahan kepada produsen barang ekspor. Kebijakan yang mendukung peningkatan ekspor antara lain berupa kemudahan, mengurus perizinan serta memberi fasilitas kepada produsen barang ekspor. Yang selanjutnya adalah menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Kestabilan nilai tukar rupiah sangat penting bagi eksportir karena nilai tukar rupiah yang stabil terhadap mata uang asing akan mempermudah para eksportir untuk menghitung biaya produksi produk ekspornya ya. Yang ketiga adalah membuat perjanjian dagang internasional. Perjanjian ini mencakup kesediaan masing-masing negara untuk menjadi pembeli atau penjual suatu barang sehingga masing-masing negara memperoleh keuntungan. Yang keempat adalah meningkatkan promosi. Pelaksanaan promosi dapat berupa kegiatan pameran dagang, festival olahraga, seni, maupun kegiatan lainnya yang dapat berfungsi sebagai promosi ya. Promosi dagang tersebut dilakukan oleh individu, lembaga swasta, maupun pemerintah. Nah, di sini juga kita terdapat faktor pendorong ekspor. Yang pertama yaitu keadaan pasar luar negeri. Besar atau kecilnya permintaan dan penawaran dari berbagai negara dapat mempengaruhi harga di pasar dunia ya anak-anak. Yang kedua, keuletan eksportir untuk menangkap peluang pasar. Dengan kepandaian para eksportir dalam bidang strategi pemasaran, maka mereka dapat memperoleh wilayah pemasaran yang luas. Yang ketiga adalah kondisi sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Ketika ada ketidakstabilan pada salah satu bidang, maka bidang lain akan terpengaruh ya anak-anak. Selanjutnya adalah mengenai impor. Impor merupakan kegiatan membeli barang dari luar negeri. Seseorang atau badan yang melakukan impor itu sering disebut importir ya. Seorang importir sendiri membayar barang yang ia beli dengan mata uang asing. Barang-barang yang diimpor oleh Indonesia terdiri dari dua macam ya anak-anak. Yang pertama adalah migas. Barang-barang yang termasuk dalam migas yaitu minyak tanah, bensin, solar, dan LPG. Sedangkan barang-barang yang termasuk non-migas adalah karet, kopi, ikan, kayu lapis, kelapa sawit, serta barang tambang non-migas seperti nikel dan batu bara. Yang selanjutnya yaitu mengenai manfaat dan faktor pendorong perdagangan antar negara. Nah, yang pertama manfaatnya adalah memperoleh keuntungan. Dengan adanya spesialisasi yaitu produk unggul yang khas di tiap-tiap negara, produsen dapat menghasilkan produk dengan efisien. Yang kedua, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Dengan adanya perdagangan antar negara, setiap negara dapat bertukar hasil produksi untuk memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negara mereka. Yang ketiga, menjalin persahabatan antar negara. Hubungan yang baik di bidang ekonomi akan mempengaruhi hubungan di bidang yang lain seperti pendidikan, kesehatan sosial, serta kemanusiaan. Yang keempat adalah transfer teknologi modern. Untuk menggunakan barang-barang impor berteknologi tinggi, dibutuhkan pengetahuan dan keterampilan tertentu. Maka pada umumnya importir memberikan pelatihan penggunaan teknologi tersebut. Hal ini akan mempercepat terjadinya transfer teknologi modern. Selain itu, ada juga faktor pendorong perdagangan antar negara ya. Yang pertama yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Yang kedua adalah keinginan memperoleh keuntungan meningkatkan pendapatan negara. Yang ketiga, adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengelola sumber daya ekonomi.
Yang keempat, adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar untuk menjual produk tersebut. Yang kelima, adanya perbedaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi. Yang keenam, yaitu keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain. Selanjutnya yaitu mengenai keuntungan letak geografis Indonesia. Indonesia memiliki letak geografis yang strategis ya anak-anak. Secara geografis, Indonesia berada di antara dua samudra dan dua benua, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta benua Asia dan Australia. Posisi ini disebut dengan posisi silang. Sebagai negara berbentuk kepulauan yang membentang luas, Indonesia berbatasan langsung dengan banyak negara serta wilayah perairan. Letak Indonesia di posisi silang dunia menjadikan berada di persimpangan jalur perdagangan internasional. Hal ini dapat terjadi karena alur perdagangan dari negara-negara di utara Indonesia menuju negara di selatan Indonesia perlu melalui perairan Indonesia terlebih dahulu, terutama jalur perdagangan antar negara-negara industri dengan negara berkembang. Dampak dari posisi Indonesia yang menjadi persimpangan perdagangan internasional juga memberikan keuntungan lain. Keadaan ini memudahkan sektor ekspor dan impor untuk melakukan pengiriman komoditas. Oke, selanjutnya Ibu minta kalian dapat merenungkan dan memikirkan terlebih dahulu apa sih perbedaan dari perdagangan antar negara, dan antar daerah atau antar pulau ini. Ibu beri waktu 1 menit ya anak-anak, dimulai dari sekarang. Sudah semua ya anak-anak. Selanjutnya kalian Ibu bagi kelompok yang terdiri dari 2 orang. Tugasnya adalah kalian mendiskusikan jawaban dari pertanyaan Ibu tadi mengenai perbedaan dari perdagangan antar daerah atau antar pulau dan perdagangan antar negara. Kalian dapat menuliskan jawaban kalian di lembar kerja yang telah Ibu berikan melalui grup WhatsApp. Untuk presentasinya nanti Ibu akan tunjuk secara acak. Untuk anggotanya kelompok Ibu kirimkan ke kolom chat ya, sebentar. Kelompok 1, Dias dan Evi. Kelompok 2, Monica dan Fiona. Kelompok 3, Putri dan Diva. Kelompok 4, Lia dan Rifki. Kelompok 5, Angel dan Pipit. Kelompok 6, Maratus dan Adila. Kelompok 7, Asiatun dan Puput. Kelompok 8, Halivia dan Amalia. Sudah Ibu kirim ke kolom chat ya anak-anak untuk kelompoknya. Waktunya 15 menit ya, dimulai dari sekarang. Sudah habis ya waktunya anak-anak. Sebelum Ibu tunjuk, Ibu tawarkan dulu kepada kalian, apakah ada yang ingin menyampaikan hasil diskusinya? Saya, Bu. Baik, Mbak Dia, silahkan. Baik, Bu. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya perwakilan studi kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu dengan pertanyaan, setelah memahami perdagangan antar daerah atau antar pulau dan perdagangan antar negara, kalian tentu memahami apa perbedaan antara keduanya. Jelaskan.
Jawabannya yaitu perbedaan di antara keduanya adalah peluang perdagangan yang lebih luas. Pada perdagangan antar negara, suatu negara dapat menjual barang atau jasanya ke negara lain dan bisa membeli barang atau jasa dari negara lain. Nah, sedangkan dalam perdagangan antar pulau hanya dapat melakukan perdagangan antar daerah atau pulau dalam lingkup satu negara. Jika tidak ada perdagangan antar negara, orang Indonesia tidak bisa memiliki mobil, orang Amerika belum dapat memakan pisang, lalu seluruh dunia tidak dapat menikmati film Hollywood dan lain sebagainya. Begitu, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Dias. Selanjutnya Ibu tunjuk ya. Ibu minta tolong kepada Mbak Atus untuk menyampaikan hasil diskusinya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu, atas waktunya. Perkenalkan, saya dari kelompok 6, perwakilan dari kelompok 6, izin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, saya membacakan terlebih dahulu untuk soalnya. Setelah memahami perdagangan antar daerah atau antar pulau dan perdagangan antar negara, kalian tentu memahami apa perbedaan antara keduanya. Jelaskan. Jadi, perbedaan adalah dari penggunaan kurs tukar. Dalam melakukan perdagangan antar negara, negara-negara menggunakan kurs tukar yang berbeda-beda. Ini berbeda dengan perdagangan antar daerah atau antar pulau yang hanya menggunakan satu kurs tukar. Perdagangan antar negara juga membutuhkan sistem keuangan antar negara yang dapat memastikan kelancaran aliran mata uang ini. Sekian dari kelompok 6, terima kasih. Begitu, Bu. Saya kembalikan kepada Bu Guru. Baik, terima kasih Mbak Atus. Jawaban dari teman-teman kalian betul semua ya anak-anak. Selain hal tersebut, perbedaan lainnya adalah dari adanya kedaulatan bangsa. Pada perdagangan antar negara, bangsa-bangsa dapat mengatur aliran barang atau jasa, tenaga kerja, dan keuangan. Negara-negara menunjukkan kedaulatannya di sini. Sementara perdagangan antar daerah atau antar pulau, aliran perdagangan berjalan secara bebas tanpa regulasi yang berarti dari negara. Apakah materi hari ini sudah jelas belum ya? Atau ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Sudah jelas, Bu. Baik, jika sudah jelas semua, Ibu minta kalian untuk menuliskan kesimpulan pembelajaran pada hari ini di buku kalian masing-masing. Dan Ibu akan menunjuk secara acak untuk kalian membacakan kesimpulannya. Waktunya Ibu beri 1 menit, dimulai dari sekarang ya. Baik, Bu. Sudah semua ya anak-anak? Mbak Pipit, Ibu minta tolong untuk membacakan kesimpulan hari ini ya. Baik, Bu. Perdagangan merupakan kegiatan tukar-menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama tanpa ada unsur pemaksaan. Di dalam perdagangan terdapat perdagangan antar daerah atau antar pulau yang terjadi karena perbedaan faktor produksi yang dimiliki dan perbedaan tingkat harga antar daerah. Selain itu juga terdapat perdagangan antar negara yang terjadi akibat untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri, serta keinginan memperoleh keuntungan dalam meningkatkan pendapatan negara, Bu. Terima kasih Mbak Pipit. Selanjutnya Mbak Monika, Ibu minta tolong untuk menambahkan kesimpulannya ya. Baik, Bu, manfaat dari perdagangan antar pulau atau antar daerah sendiri adalah memperoleh keuntungan dan memperluas jangkauan pasar. Sedangkan manfaat dari perdagangan antar negara adalah memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri atau menjalin persahabatan antar negara.
Oke, terima kasih Mbak Monica. Baiklah anak-anak, demikian ya materi pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akan memberikan kalian tugas ya. Silahkan kalian merangkum materi pada hari ini, ditulis tangan serapi mungkin minimal 1 lembar. Kalau kalian mau lebih dari 1 lembar, boleh ya. Lalu kalian foto dan jadikan PDF dan kirim ke Google Classroom yang linknya telah Ibu bagikan melalui kolom chat. Sebentar, Ibu bagikan ya anak-anak. Sudah Ibu kirim ya. Nah, untuk waktunya Ibu beri 1 minggu. Jadi sebelum Ibu masuk ke kelas minggu depan, kalian semua sudah harus mengumpulkan tugasnya di Google Classroom. Untuk buku dan handout-nya sudah Ibu lampirkan juga ya. Untuk materinya di buku terletak pada halaman 155 sampai 166 ya. Sudah mengerti anak-anak? Sudah, Bu. Ngerti, Bu. Selanjutnya, Ibu minta juga kalian untuk membaca materi yang akan kita pelajari minggu depan mengenai penguatan ekonomi dan agikultur di Indonesia. Di buku yang sudah Ibu lampirkan terdapat pada halaman 166 sampai 181 ya. Paham anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Baiklah, terima kasih anak-anak. Kalian sudah dapat hadir dalam pembelajaran pada hari ini. Semoga dengan mempelajari ini kita jadi mengerti bagaimana perdagangan antar daerah atau antar pulau dan perdagangan antar negara itu, sehingga nantinya jika kalian ingin melakukan perdagangan tersebut, sudah mengetahui apa sih manfaatnya untuk kalian. Baiklah, sebelum Ibu tutup, Ibu minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa ya. Silahkan Mbak Atus. Baik, Bu. Baik, teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa tidak dibatasi. Baik, terima kasih Mbak Atus. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, sampai ketemu minggu depan anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Bu.